Ada satu cerita menarik. Ini sampai jam berapa nih? Kita saja kan? Sampai lapar kayak itu kan? Sampai juhur. Ada cerita menarik. Ya mungkin ditutup dengan cerita yang disambung oleh Habib Hasan. Cerita ini ada di kitab apa namanya lah? Doa tentang manaqib Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidil Salat Bar. Ada seorang murid mendapati gurunya itu sudah sekarat gitu, mau meninggal dunia, dan gurunya ini mempunyai guru itu khamsiyati syekh, 500 guru. Jadi guru ini mempunyai 500 gurunya. Sedikitnya 500. Ya benar, menunjukkan syekhnya alimnya luar biasa. Dan kalau gurunya itu dalam keadaan sekarat, hampir meninggal dunia, dia bertanya kepada gurunya, ya syekh, man afdalu syaikhukum wa syaikhukum? Siapa yang paling afdal guru dia? Yang paling afdal siapa? Syekhnya itu berpikir, mengingat, kata syekh itu yang paling afdal daripada guruku itu 3. Siapa? Yang pertama maling. Jadi gurunya yang pertama maling. Yang kan gurunya maling, bisa mencurigakan ini. Yang kedua, yang pertama lesu. Yang kedua kalbun, anjing. Sedangkan yang ketiga ceplok sogir, anak kecil. Kemudian setelah diberitahu 3 guru Abdul Masyayikh itu, si murid ini tercengang, bingung. Saya di hadapannya tercengang, sudah ingin tahu apa ini ceritanya. Kalau ada roti Mariamnya baru Pak Akbar kan saya. Kata muridnya, maksud pian apa ya guru? Akhirnya guru pun menjelaskan. Jar guru itu dahulu, jangan. Ini aja dulu, ini jadi pakai sana. Jar guru itu, pada suatu hari aku itu ingin musafir. Akhirnya dalam perjalanan yang jauh, sebelum aku musafir itu, aku titipkan kunci rumah kepada seorang perempuan tua di samping rumah. Bahwasanya mau musafir. Berangkatlah. Selesai melaksanakan urusan sini semuanya, dan aku kembali. Dan aku kembali itu pada waktu malam, tengah malam. Sehingga kata guru itu, aku kada nyaman lah mengetok rumah seorang perempuan tua tengah malam, sehingga aku tidak ketuk rumah perempuan itu, dan aku guring di depan rumah di teras, menghadangi subuh, menghadangi orang itu bangun. Tatkala aku asik berabah guring atau berabah-rabah di teras, itu ada yang lewat. Ya, yang lewat itu, kenapa pian di muka rumah guring, berabah di muka teras ini? Kunci di sebelah ada nenek yang memegangkan, dan nenek itu sedang istirahat. Aku tidak ingin membangunkannya. Orang itu mendekat. Maukah pian aku bukakan, ulun bukakan rumah pian tanpa kunci? Oh, bisa kan? Bisa. Ayo buka. Daripada gue di muka rumah, soalnya sesuatu terbuka. Hebatnya kan ulun maling. Maling sekali. Nah, karena sudah berjasa maling ini membukakan lawangnya,
Ayo silahkan masuk maling ke rumah. Istirahat di rumah, duduklah, tinggallah di rumah. Berkesah-kesah keluar rumah, kembali lagi ke rumah itu. Ternyata maling ini setiap dia bertugas untuk mencuri, dia kada dapat, nihil, tidak dapat sedikit pun. Kembali ke rumah, esok harinya bangun pulang, lah mencari pulang, kada dapat pulang, cari pulang, kada dapat pulang, akhirnya dapat. Dari sini aku mendapatkan ilmu. Maling itu bermaksiat tidak putus asa, tidak putus asa dia, dan Allah berikan sampai dapat. Orang yang bermaksiat, berbuat kejahatan, tidak putus asa dia. Nah, Allah akan berikan dia hasil juga, walaupun tidak baik. Bagaimana kalau orang yang baik, yang bagus, dia tidak putus asa dengan kebaikannya, tidak putus asa belajar, tidak putus asa menuntut ilmu, tidak putus asa dia mengaji, pasti Allah akan beri dia. Maksiat saja diberi Tuhan, bagaimana dengan kebaikan? Dari situ aku ambil pelajaran bahwasanya seseorang apabila tidak putus asa dalam melakukan sesuatu, dia akan berhasil, akan berhasil. Ini guruku yang pertama yang aku sebutkan, maling. Guru yang kedua, pada suatu hari aku berjalan di suatu tempat dan berhentilah di sebuah sungai. Dan kalau aku berhenti mengambil air sungai itu, tiba-tiba datang seekor anjing untuk mengambil air sungai itu karena hausnya, karena haus. Tatkala dia mendekati sungai, langsung mundur anjing itu. Kenapa? Melihat ada anjing di dalam sungai. Padahal ini sorong. Ini sorong. Tapi karena melihat bayangan anjing dalam sungai, takutan dia. Akhirnya mundur. Aduh, bahasa anjing itu ada musuh dalam sungai. Padahal dia sendiri, karena dia haus. Parak lagi anjing itu, melihat sama ada anjing lagi keluar dari sungai itu. Aduh, ada musuh. Mundur lagi anjingnya. Aku perhatikan gawian anjing itu. Setiap dia berparak ke sungai, dia merasa ada musuhnya, sehingga dia kembali. Parak ke sungai, ada musuhnya. Akhirnya karena anjing itu sudah hausnya luar biasa, dia parak ke sungai, dia loncat ke sungai, sehingga dia masuk ke dalam sungai dan minum sepuas-puasnya. Ini pelajaran, kata beliau. Dari sini kita tidak boleh merasa takut yang berlebih. Orang yang merasa takut yang berlebih, yang bersangatan akan menghantui dirinya. Orang corona itu matinya itu bukan corona kebanyakannya, rasa takut. Rasa takut. Musiah mati akhirnya. Kebanyakan musiah. Yang mati itu kebanyakannya rasa takut. Lah, sebab kita pernah merasakan itu. Dan kalau kita hendak ke Jawa, disuruh periksa darah. Lah, periksa darah, harus periksa darah biasanya lah. Lab. Padahal oleh penjaga. Pian positif ya, astagfirullah. Positif lah. Positif. Jadi kayak apa? Yang jangan keluar rumah, di kamar aja. Ah, iya kan? Masya Allah, itu perasaan itu luar biasa. Ini disuruh berjauh, anak suruh berjauh. Nah, itu tuh hanya rumah itu tuh. Nah, sehingga rasa takut luar biasa, rasa takut. Nah, sangat ibaratnya menghantui. Kayak apa ini? Kayak apa? Berdapat kayak apa? Nah, coba kita lihat lagi di lain. Lab di lain negatif. Alhamdulillah. Tenang hati. Nah, perasaan takut yang berlebih ini berbahaya. Nah, guru menyuruh ayo ikam ceramah, bahaya ini. Nah, aduh ulun. Nah, perasaan ini berbahaya. Makanya dikatakan oleh mereka, orang yang merasa bahwasanya dia itu takut, fakir dengan ketakutan itu, maka itu fakir sesungguhnya dia. Ketakutan jadi aku nih
aku ini susah dan sebagainya. Nah, itu kepakiran yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada satu apa ngarannya, satu gambaran dalam usaha. Kadang-kadang murid-murid ini bagaimana usaha lancar, bagus dan sebagainya. Nah, pernah pada masyayikh itu bertanya juga, para tulab itu bertanya kepada gurunya. Nah, di Hadramut kadang-kadang gurunya apa yang murid berusaha. Nah, pada masyayikh itu menasihatkan bahwasanya kamu tetap belajar. Innallaha kafala talibil ilm rizqan. Belajar untuk ilmu walaupun kamu sudah kembali dari pondok, dari Hadramut, dari Bangi, dari mana saja pondok, nah, tetap kamu menuntut ilmu, tetap kamu belajar, dan itu ada jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kafala talibal ilm rizqah. Nah, rizqah ibaratkan rezeki itu kupu-kupu. Dan kalau kita melihat kupu-kupu itu bagus, kita ingin menangkapnya. Nah, kupu-kupu warnanya bermacam-macam, ada hijau, ada kuning, biru. Ingin menangkapnya, terbang kupu-kupu itu. Diberat atau dikejar ke sana, terbang ke sana. Dikejar di sana, naik pohon. Sehingga sulit menangkap itu kupu-kupu. Tapi dia berpikir bagaimana kupu-kupunya supaya datang. Supaya kadang-kadang lagi menangkap, mengejarnya. Kupu-kupunya yang datang. Caranya kupunya datang. Tanamlah di pekarangan rumah itu kembang, mawar tanam, anggrek tanam, melati tanam. Tatkala sudah mulai berkembang, nah berbunga, kupu-kupu pun dengan sukarela datang. 1 datang, 2 datang, 10 datang, 100 datang. Maka kita tidak sulit lagi menangkapnya karena kupu-kupunya sudah datang. Bunga-bunga itu adalah ketaatan. Bunga-bunga itu adalah ibadah. Bunga-bunga itu adalah kita tuh hadir pengajian, roha-roha seperti ini. Itu bunga-bunga yang kita tanam agar mengundang kupu-kupu datang. Nah, ini istimewa. Nah, semakin bagusnya seseorang itu, semakin taatnya seseorang itu, maka rezekinya akan mudah. Innal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bahwasanya bumi dan seisinya pewarisnya adalah orang-orang saleh. Kalau kita lihat orang-orang saleh itu luar biasa. Nabi Muhammad bin Husain itu pernah guru kita, Nabi Muhammad bin Husain Abu Bakar Sigiyab, pernah kita berkunjung kepada beliau, dan beliau banyak saya cerita beliau luar biasa. Nah, begitu tidak di lihat nanti kurang lah. Di antara beliau pernah memberi amalan kepada Habib Idrus As-Segaf, Idrus bin Muhammad apa Segaf Bondowoso. Ya Habib Husain pernah beri amalan Habib Idrus di Bondowoso. Idrus amalannya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dibaca 100 kali. Mereka dibaca itu rumahnya dimasuki sarang burung. Sehingga kadang-kadang lagi berusaha burung yang datang. Nah, coba baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu ya jangan sambung Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dan kalau diberi amalan itu kepada Habib Muhammad Husain, alhamdulillah gembira Habib Idrus itu. Karena apa? Rumahnya dimasuki sarang burung sehingga dia tidak ribut lagi berusaha, rezekinya datang ke rumahnya. Nah, karena kesolehan luar biasa. Nah, innal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Sedangkan yang ketiga, guru yang ketiga, tiflun shagir. Jadi yang kedua ini melajari kita jangan takut yang berlebih. Nah, tanya. Nah, makanya kita pernah mendengar dari bisyarah dari Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, bahwasanya Habib Muhammad bin Husain adalah asal di Nabi Jawa. Asal di Nabi Jawa.
Luar biasa. Yang ketiga, tiplun sugih. Tatkala aku melihat ada seseorang anak-anak membawa lilin dan membawa mances lah, membawa korek, dia nyalakan itu lilin. Nah, nyalakan itu lilin sehingga dia permainkan itu api. Aku lihat bahwasanya takutan karena anak bermain api itu rumah pindah kebakaran. Kemudian aku datangi anak kecil itu. Tatkala dia menyalakan api itu, dan aku katakan kepadanya, hai anak kecil, dari mana datangnya api? Tatkala aku tanya dari mana datangnya api, kemudian dia matikan apinya. Orang tua, dari mana hilangnya api itu? Sehingga aku bingung. Aku bertanya, ditanya kembali. Ternyata api yang menyala tadi bisa hilang, tinggal dipadamkan. Teringatlah bahwasanya di situ ada pelajaran. Iman itu kalau tidak dijaga bisa hilang. Ilmu itu kalau kada diamalkan bisa hilang. Nah, sehingga dengan itu aku jaga keimanan. Nah, bisa jadi tiba-tiba hilang iman itu. Nah, ada seseorang datang kepada Habib, tidak salah Habib Anis Solo atau siapa saya, orang-orang ya habaib. Dia datang kepada Habib itu mengadukan pohon Solo itu dompet hilang. Ya Habib, belum kehilangan dompet. Alhamdulillah, Habib itu. Kenapa alhamdulillah? Untung iman kamu kada hilang. Sadar dia. Alhamdulillah. Ya. Dompet hilang. Iman hilang kayak apa? Sadarlah. Nah, luar biasa. Nah, jadi di sini pelajaran iman itu bisa hilang. Nah, makanya jaga keimanan. Ilmu itu bisa hilang. Nah, dengan apa? Dengan kita tidak lagi ibaratnya mutolaah, kita tidak lagi hadir seperti ini, pengajian seperti ini, rara seperti ini, tidak berkumpul kita. Nah, makanya perkumpulan itu memberi semangat. Asalnya kita punya koler, berkumpul, alhamdulillah, dua kawan, masya Allah. Ini dulu sekelas, ini dulu kawan mutolaah. Akhirnya timbul lagi semangat, timbul lagi ingin belajar, lagi ingin mutolaah, sehingga ilmu itu tidak hilang. Nah, dubihal ilm baina abkhadin nisa. Bahaya ini. Makanya yang sudah kawin itu jangan ada ingat majelis saya nih ya kayak itu. Nah, akhirnya hilang sama sekali ini. Nah seperti itulah. Jadi ilmu itu istimewa. Tidak diberikan ilmu itu kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir tempat yang mulia ini, ini pelajaran yang luar biasa, ilmu yang kita dapat dari belajar Ihya Ulumuddin luar biasa, manfaatnya, fawaidnya dan sir dan rahasianya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menyenangkan daripada masyayikhna. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.